Selamat sore. Selamat sore Pak Sari. Selamat sore Pak Pendeta Ananto. Selamat sore Pak. Terima kasih semua sudah bergabung. Dan khususnya Bu Esther, Bu Rizky ya, dengan teman-teman dari Viskom Satya Wacana yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk mendampingi kita. Mungkin kita buka dulu dalam doa ya. Mari kita buka dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini meskipun lewat Zoom kami berbincang bersama untuk membekali diri lebih melayani jemaat, masyarakat, perbincangan kami sekitar menjadi YouTuber. Tuhan tolong kami supaya diskusi ini Tuhan juga memberkati Ibu Esther, Ibu Rizky, dan teman-teman semuanya yang terlibat dalam percakapan ini. Kami serahkan hidup kami dan juga perbincangan ini Baik. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Bisa. Oh ya, baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua, Pak Pendeta Sari. Ini yang baru saya kenal baru Pak Sari. Karena beberapa kali mungkin sering bertemu di gereja ya Pak ya. Karena kebetulan Pak Sari beberapa kali juga melayani di gereja saya juga, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Esther Krisnawati, saya biasa dipanggil Esther. Kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Sari dan juga melalui Mbak Putri ya, karena mungkin Mbak Putri pernah menjadi dosen pendamping waktu ada PLT ya, KKN di GKJ sini ya. Nah, kemudian Mbak Putri meminta tolong saya untuk memberikan ini pendampingan, pelatihan gitu ya. Dan dari hasil diskusi saya dengan Pak Sari, nampaknya kalau pelatihan hanya 1 kali itu tidak cukup gitu ya, karena pengalaman saya mengikuti pelatihan tentang konten kreator ini, saya waktu itu pelatihannya 2 minggu Bapak Ibu. Jadi selama 2 minggu materi 1 minggu full, kemudian sisanya praktek. Nah itu ternyata kalau hanya 1 kali itu tidak cukup. Tapi kemarin saya diskusi dengan Pak Sari, mungkin kita perlu 3 kali bertemu gitu ya, 3 atau mungkin 4 termasuk praktikumnya, supaya nanti kita lebih bisa belajar bersama-sama lebih intens seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini saya mengawali melalui virtual ya, melalui online karena untuk materi yang pertama ini saya nanti lebih memperkenalkan dulu tentang apa itu menjadi YouTubers atau kalau bahasa di dunia ini tuh istilahnya menjadi konten kreator seperti itu. Baik, terima kasih Bu Etna. Ibu Etna menyapa. Jadi mungkin nanti saya akan mengajak beberapa rekan saya dari komunikasi untuk memberikan pelatihan, termasuk dengan mahasiswa ya. Mungkin nanti ketika workshop-nya, nanti akan ada workshop pelatihan secara luring gitu ya, untuk pengambilan gambar, untuk editing. Nah, tentunya di sini nanti dalam proses kita belajar bersama ini,
kita mencoba memanfaatkan alat-alat yang kita miliki, device-device yang kita miliki. Kita nggak perlu memikirkan, wah saya ingin menjadi YouTuber tapi saya nggak punya kamera yang bagus, video kamera yang harganya jutaan mahal itu gitu ya. Atau saya mau ngedit tapi saya nggak punya spek laptop yang bagus gitu ya, atau speknya yang tinggi. Tapi di sini kita akan mencoba belajar memanfaatkan smartphone kita gitu ya. Karena dengan smartphone itu kita bisa manfaatkan secara maksimal untuk kita bisa membuat konten-konten di media sosial kita, khususnya nanti di YouTube gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan mencoba share screen di sini. Nanti kita santai aja ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh seperti itu. Oke. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu kah? Sudah. Ya. Oke, mohon maaf ini anak saya lagi nonton video dan heboh sendiri kayaknya. Seperti itu. Baik. Oke, nah jadi ini merupakan kok saya keluar ini ya share screen-nya coba. Nah, jadi ini merupakan ini ya Bapak Ibu, sesi yang pertama untuk pelatihan sukses jadi YouTuber, karena saya nampaknya dikasih topik besarnya oleh Pak Sari ya, sukses jadi YouTuber gitu ya. Nah, di sesi pertama ini saya mau memperkenalkan tentang video konten kreator. Nah, saya mau bertanya ini ya kepada Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah statement yang mengatakan content drive people action. Konten akan mengajak orang untuk bisa melakukan sebuah action. Konten akan menggiring orang untuk orang itu bisa membuat sebuah tindakan atau action. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Coba Bapak Ibu lihat konten yang ada di samping ini. Nah, itu ada pizza. Wah, ini jam-jam berbuka puasa ya Bapak Ibu ya. Jam-jam ini ya. Ada gambar pizza seperti ini, it's time for pizza gitu ya. Setiap hari Jumat gitu. Nah, kalau melihat gambar ini, apakah gambar atau konten ini menarik menurut Bapak Ibu? Coba, silakan Bapak Ibu mungkin punya pendapat, boleh disampaikan. Ini kira-kira menarik nggak Bapak Ibu gambar ini? Mungkin masih di mute, Bapak? Saya coba ya. Oh, iya Pak Hananto. Menarik karena itu mendorong orang untuk mengambil keputusan segera. Karena biasanya masalah dari orang untuk tertarik itu menunda. Baik. Menarik di bagian apanya, Pak? Kira-kira, Pak? It's time. It's time. Oh, it's time for pizza. Hanya itu saja atau mungkin ada bagian yang lain, Pak? Ya pasti ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya nggak menarik juga sih. Oke, ada gambarnya. Baik, terima kasih Pak Hananto. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Kalau tadi menurut Pak Hananto ini menarik. Adakah Bapak Ibu yang punya pemikiran bahwa ini kurang menarik atau tidak menarik? Saya sih, saya Monggo Pak, mungkin masih di mute. Ini yang ada tulisannya Oppo. Dengan Bapak siapa? Saya Agung. Ini cukup menarik. Bapak Agung. Ya, dengan kata it's time for pizza, ada perbedaan harga hanya 20 apa gitu ya, biasanya di atasnya. Ini tentu dengan harga yang di bawah biasanya kita pasti kepingin membeli. Ya, menariknya karena ada penawaran harganya yuan gitu ya, dengan membeli $20
Nah, orang tadi langsung pengen membeli. Biasanya kan kita, apalagi kalau ibu-ibu ya Pak ya, ibu kalau ada promo, ada diskon, nah di harga 20, mungkin kalau di Indonesia kan mungkin berapa ya? Katakanlah misalnya 200, kita, 300 ya betul. 300.000. Padahal kalau harga normal kan 500.000 gitu ya Pak. Wah ini diskon nih gitu. Pasti orang pengen, ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, anak saya heboh. Karena mungkin seharian tadi saya baru pulang sore ini dari kampus. Kebetulan tadi ada seminar apa namanya tentang Pancasila gitu ya. Iya, saya lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat ini nggak menarik. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau saya sih nggak menarik itu. Kenapa Pak Sari? Mahal tuh $20. Mahal $20. Eman-eman. Iya. Kalau dibandingkan dengan kurs rupiah ya Pak ya. Iya, ini kalau dilihat harganya di Indonesia ya, tapi kalau misalnya ini memang di luar negeri, mungkin ini hitungannya murah ya Pak ya. Ya. Nah, ya itu tadi ya pendapat Bapak Ibu tentang ini menarik atau tidaknya. Nah, sebenarnya ya dalam, monggo. Saya nambah lagi. Oh, silakan Pak Hananto. Ya. Buat saya menarik, satu, itu juga karena warna. Kalau warna merah dan kuning itu memang biasanya paling menarik perhatian. Terus yang kedua, yuan. Karena banyak orang itu yang terdorong oleh keinginannya, bukan oleh keperluannya, tapi oleh keinginannya. Dan kalau bisa memilih sendiri, sepuas-puasnya dengan apa yang disukai itu akan menjadi. Kemarin Mama taruh. Terima kasih. Ya, baik. Jadi, aduh, maaf ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Coba. Kamu Mama gimana? Kemarin Mama terakhir. Baik, maaf ya Bapak Ibu. Soalnya lagi di rumah memang lagi berdua. Papanya lagi ada kerjaan di luar. Ya. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan saya mengatakan bahwa ini menarik atau tidak menarik itu bukan pada ini memang konten yang menarik atau tidak, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah ini Bapak Ibu. Nah, kalau gitu ya, kalau jawaban iya bahwa ini menarik seperti tadi Pak Hananto mengatakan iya ini menarik gitu ya, maka yang akan dilakukan oleh orang biasanya adalah langsung membeli. Ada suatu tindakan membeli gitu ya. Tapi kalau orang bilang menarik sih, tapi saya nanti nggak ada duitnya. Nah, berarti kan itu belum yang sepenuhnya menarik. Dikatakan menarik itu ketika orang memberikan sebuah action, gitu ya. Ada suatu tindakan bahwa itu menarik. Hal yang menarik apa? Tidak hanya masalah gambar pizzanya. Tadi yang menarik di sini adalah ada yuan gitu ya, yuan $20 gitu kan. Nah, ini mungkin kalau di luar negeri harga $20 ini sudah sangat yang murah dibandingkan pizza-pizza yang lain seperti itu. Nah, berarti di sini istilah menarik itu tidak hanya pada sebuah gambar pizzanya, tidak hanya sekedar warna saja, tidak hanya sekedar tertulis harga, tapi di sini ada hal-hal atau
bagian-bagian yang saling mendukung gitu ya. Kalau misalnya tidak ada tulisan you won $20 gitu ya. Di sini kan all the pizza you won $20 gitu kan. Kalau nggak ada itu, hanya gambar pizza sama tulisan it's time for pizza, mungkin orang nggak yang langsung action dan itu nggak yang menarik gitu. Tapi kalau misalnya hanya tulisan tanpa ada gambar pizzanya, kalau gambar pizzanya kita tutup, orang juga penasaran, wah $20 itu pizza yang kayak gimana gitu ya. Kalau kan misalnya di Salatiga gitu ya, kok pizza 5.000 itu kayak gimana gitu. Kan nggak mungkin pizza yang Pizza Hut aja 50.000 yang kecil, ini kok 5.000, ini pizzanya kayak gimana. Nah itu kalau nggak ada gambar gitu ya. Artinya di sini semua komponen itu saling berkaitan. Gitu. Nah makanya orang mengatakan ya ini menarik dan orang bisa membeli pizza. Nah tapi kalau jawabannya tidak gitu ya, berarti di sini Bapak Ibu tidak akan melakukan apa-apa selain hanya melihat tanpa melakukan aksi selanjutnya. Nggak menarik karena tadi nggak ada gambarnya, gitu kan? Jadi cuma dilihatin aja tuh tulisannya, atau misalnya tidak menarik karena hanya ada gambar pizza sama tulisan it's time for pizza, tapi nggak ada promonya. Nah, jadi orang hanya melihat saja seperti itu. Nah, jadi di sini inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita merancang sesuatu supaya orang melakukan ini ya, people take action gitu ya. Lalu konten seperti apa yang bisa membuat orang ini ya, people take action? Kira-kira menurut Bapak Ibu konten seperti apa selain gambar tadi? Kalau gambar itu kan tadi terlihat ada gambar pizza, ada tulisan gitu ya. Tapi selain itu apa lagi yang kira-kira bisa membuat orang itu melakukan suatu tindakan? Saya lagi, Bu. Ya, silakan Pak Hananto. Time limit. Time limit? Ya. Kayak gimana Pak misalnya? Misalnya kalau diambil hari ini, baru diskon berlaku gitu. Kalau besok sudah nggak bisa lagi gitu. Nah, ya betul Pak, itu saya sekali Pak. Ya biasanya gitu ya, kalau ada diskon selama promo 2 hari, diskon 75% gitu, orang langsung berburu itu, betul Pak, ada time limitnya gitu. Nah, berarti selain gambar, tapi di situ bisa time limit tadi, promosi-promosi gitu ya. Terus satu lagi yang cukup penting di sini adalah real gitu ya. Sesuatu yang real gitu ya. Kadang ada orang yang ini ya, orang membuat konten, misalnya mau jualan makanan gitu. Tapi makanan yang ditampilkan di situ bukan makanan yang sesungguhnya yang dijual oleh orang itu. Misalnya mau jual nasi goreng, tapi gambar nasi gorengnya bukan nasi goreng yang bikinan warung itu, tapi dia nyomot dari Google gitu ya. Nah, itu yang kadang orang terus kemudian ketika membeli, loh kok nggak sama aslinya gitu kan. Ada juga orang kalau belanja di online shop itu kan belanja baju gitu ya, di gambarnya bagus gitu. Tapi setelah nyampe di rumah, lah kok bajunya gini, kok kainnya tipis, modelnya nggak bagus gitu kan, mengecewakan. Nah itu kan banyak ya muncul-muncul di media sosial gitu, orang protes karena apa yang dia beli itu tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Nah, itu juga merupakan hal yang penting juga. Gitu. Ada sesuatu yang real, sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Supaya apa? Supaya orang itu tidak merasa kecewa setelah mendapatkan apa yang dia beli. Gitu. Nah, disinilah konten visual itu menjadi sebuah hal yang penting. Kayak poster tadi Pak, gitu ya Bapak Ibu. Visualnya tuh kan penting, gitu. Visual tuh semua, tidak hanya gambar pizzanya, tidak hanya tulisan promonya, tidak hanya warna background-nya, gitu kan. Tapi keseluruhan itu menjadi hal yang penting, seperti itu. Jadi otak manusia dapat memproses informasi visual dan bisa mengkomunikasikan ide jauh lebih cepat daripada teks, gitu ya. Kalau tadi gambar pizza ditutup, hanya teks saja, orang nggak bisa membayangkan pizza yang 5.000 tuh yang kayak gimana. Mesti bayangannya,
oh pizza yang dijual di pasar itu atau pizza-pizzaan gitu ya. Maksudnya bukan pizza yang enak gitu kan. Nah, tapi ketika ada gambar, orang langsung berimajinasi, orang langsung melihat bahwa oh kayak gini toh pizzanya. Oh berarti ini murah, kalau harganya segini, memang lagi promo, misalnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu, maka harapannya dalam ini ya, dalam pendampingan yang ingin kami lakukan di sini, Bapak Ibu tidak hanya sekedar mengenal teorinya saja, tapi nanti kita akan praktek, gitu ya. Kita akan memahami tentang prinsip-prinsip sebagai video content creator. Nah, tadi yang saya bilang di awal, di sini itu kalau bahasanya YouTubers gitu ya, tapi bahasa kerennya dikit gitu ya, bahasa kerennya dikit itu content creator. Jadi seorang content creator. Nah, lalu pertanyaannya ini, mengapa mau menjadi video content creator? Kenapa Bapak Ibu di sini mungkin ada pemuda-pemudinya yang di sini ingin menjadi seorang content creator atau YouTubers? Alasannya apa? Dan nanti mau jadi content creator di bidang apa? Nah, ini kalau boleh sharing nih, Bapak Ibu, kira-kira kenapa sih mau menjadi seorang YouTuber atau content creator? Dan kira-kira mau content creator seperti apa? Monggo Bapak Ibu atau Mas Mbak gitu ya, pemuda-pemuda yang di sini. Silahkan, boleh sharing. Oke, saya Bu. Ya, monggo Pak Sari. Kalau saya memang saya itu sebenarnya tidak suka menampilkan diri. Saya itu lebih suka di belakang. Tapi gara-gara Gereja Menara Kasih itu butuh dana besar ke depan, saya tertantang mencari dana, salah satunya lewat YouTube. Jadi itu tujuan saya. Oke, baik Pak. Kira-kira mau di bidang apa Pak ini Pak? Ini kan gereja ya, misalnya ini gereja gitu. Nah kira-kira mau konten seperti apa yang mau ditampilkan nanti Pak? Kalau saya membayangkan penonton saya tidak hanya terbatasi oleh gereja, jadi segmennya saya bayangkan tidak dibatasi oleh orang Kristen saja, tapi juga umum. Sehingga saya awal-awal ini baru pilih-pilih yang happy-happy saja. Ya misalnya mengunjungi tempat-tempat yang bagus, kuliner, begitu. Ya masih karena memang betul-betul YouTuber baru ya, newcomer. Jadi ya masih mencari-cari bentuk yang tepat. Begitu, Bu. Baik Pak Sari, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain atau monggo Pak Hananto. Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya setuju ya bahwa kalau kita memang perlu ada segmentasi atau positioning untuk channel kita. Kalau kita terlalu luas, ini maaf kalau kiranya tidak berkenan untuk yang di MK ya, tapi memang nanti kedepannya akan lebih menukik ke tertentu. Karena apa? Karena gini, subscriber itu nggak akan mau kalau terlalu luas, karena dia kan sudah baca banyak yang lain yang juga yang sudah subscribe juga. Jadi kalau dia pengennya sesuai dengan minatnya. Jadi kalau dalam dari marketing itu ya memang harus ada segmentasinya gitu. Nah saya sendiri menyadari bahwa ini tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Saya berminat untuk membuat, ini belum ada, baru rencana aja, channel YouTube yang sifatnya inspirasi. Dan inspirasi ini berasal dari ide-ide ya sehari-hari, kemudian teka-teki begitu, dan nanti akan dapat apa ya, inspirasi yang bisa dipetik di situ. Oke, terima kasih Pak Hananto. Nah, betul, saya sepakat dengan Pak Hananto ya. Makanya di sini saya tulis mau jadi konten kreator di bidang apa, karena mungkin awal-awal kita masih masih luas gitu ya, belum tahu apa yang mau kita buat gitu. Tapi alangkah baiknya itu kalau memang kita sudah punya
tahu gitu ya, kita mau bikin apa di sini. Nah, nanti di slide-slide berikutnya saya akan kasih gambaran itu gitu ya. Karena betul yang disampaikan Pak Hananto tadi bahwa kita nggak bisa yang asal apa namanya campur aduk di situ, karena kita juga harus memperhatikan segmen. Meskipun segmen tadi kita bilang bahwa oke, segmen saya adalah masyarakat luas. Tapi untuk bisa menggait masyarakat luas itu apa yang mau kita berikan. Nah, itu nanti menjadi salah satu kunci juga ya di dalam kita membuat sebuah konten seperti itu. Mungkin satu lagi yang yang pemuda-pemudinya mungkin bisa berpendapat juga. Monggo. Ayo pemuda-pemudi, jangan yang tua-tua saja. Tetap semangat ya Pak ya. Halo, saya boleh ya? Oh, silakan. Ini saya panggil Mbak atau Bu? Ini pemudi ini Bu. Saya sebenarnya udah Bu, tapi saya sukanya dipanggilnya Mbak. Oh ya, Mbak Nana, boleh. Iya, gini, saya bekerja di sebuah tempat yang tugasnya itu di distributor produk-produk organik gitu ya. Nah, memang kami sedang mencoba untuk mengembangkan channel YouTube, tapi fungsinya untuk melakukan engagement dengan konsumen atau calon konsumen, lebih kepada kependidikan konsumen berkaitan dengan produk-produk organik. Walaupun sebenarnya ini bukan tidak secara langsung menjual produk, tetapi tujuannya untuk kasih pendidikan konsumen soal produk organik gitu Bu ceritanya. Oke, Mbak Nana. Nah, ini sudah enak gitu ya. Karena sesuai dengan pekerjaan gitu kan. Nah, ini malah lebih mudah nantinya di dalam membuat sebuah konten, tinggal menuangkan ide-ide yang ada gitu kan. Nah, ya kalau misalnya kita lihat wah ini organik gitu kan. Masyarakat kan masih belum yang ngeh ya, belum yang benar-benar memahami apa itu produk-produk organik gitu ya. Sayur organik atau mungkin lebih banyak sayur ya misalnya ya, tapi meskipun ada, saya nggak tahu kalau buah organik ada apa enggak gitu ya, tapi yang sering orang dengar kan ini ya sayur mayur gitu ya. Nah itu bagus, jadi bisa mengedukasi. Memang di sini kita nggak yang secara langsung berjualan, bisa dengan berjualan, tapi untuk bisa menjual memang ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu tadi mengenalkan sampai nanti mengedukasi sampai ke penjualan. Nah, tujuannya kan nanti ke situ juga. Seperti itu. Baik, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan alasan dulu gitu ya. Kita harus punya alasan kenapa sih saya mau menjadi seorang YouTubers. Dan YouTubers apa nih? Karena kan banyak sekali gitu kan jenis-jenis konten yang ada. Nah, apa itu konten kreator? Nah, ini kita tadi sudah bicara tentang konten kreator, tapi kita harus memahami dulu apa sih konten kreator atau bahasa orang-orang pada umumnya itu YouTubers gitu ya. Jadi konten kreator di sini adalah sebuah profesi. Jadi konten kreator ini profesi ya Bapak Ibu. Profesi yang bertugas untuk membuat suatu konten gitu ya. Suatu konten baik itu dalam berupa tulisan, gambar, suara atau merangkum semua. Jadi ada satu konten yang isinya ya ada tulisan di situ, ada gambar di situ, ada visual bergeraknya, ada audionya. Nah, jadi itu merupakan gabungan-gabungan dari komponen tadi yang isinya bisa berupa informasi. Nah, tadi kayak yang untuk edukasi tadi kan berarti ada sebuah informasi, kemudian ada juga yang sifatnya hiburan, menghibur orang. Nah, untuk bisa dinikmati oleh para audiensnya, gitu ya. Jadi itu konten kreator, orang yang meng-create sesuatu, orang yang menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, lalu jenisnya apa tadi ya? Ada video, ada berupa gambar, foto, atau kayak tadi poster gitu kan. Ada yang audio. Nah, audio itu biasanya nanti larinya tidak hanya ke YouTube ya. Kalau di YouTube nanti ditambahin dengan foto-foto gitu bisa. Tapi biasanya kalau audio itu nanti larinya ke podcast, ya kan? Orang bisa membuat konten podcast. Nah, itu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa nih
membuat konten podcast juga gitu ya. Ada yang berupa teks gitu ya. Nah, tapi supaya lebih menarik lagi gitu, di sini ada yang namanya kontennya video. Dalam video ini terdapat visualnya tadi, gambar bergerak visual gitu kan. Ada image fotonya, ada teks dan ada audionya. Nah, jadi diharapkan sebuah konten itu bisa mengedrive gitu ya. Artinya di sini konten itu bisa mengajak orang untuk bisa melakukan sebuah tindakan, ada action gitu ya. Nah, di sini ada 3 elemen kunci Bapak Ibu yang terkait dengan konten kreator gitu ya. Yang pertama ada right content, ada engage audience, ada right distribution channel. Nah, kalau kita bicara sebelum masuk ke 3 poin tadi gitu ya, sebenarnya sumber income konten kreator itu dari mana sih gitu ya? Ada yang istilahnya itu ini food tester. Nah, pendapatannya dari mana sih konten kreator itu gitu ya? Bisa dari food tester atau review. Orang menjadi seorang endorse, orang mencoba makanan gitu atau mereview produk, artinya dia menjadi endorse gitu kan. Nanti ada perhitungan tersendiri ya, nanti ada rekan saya yang lebih menguasai bagaimana bisa mendapatkan viewer, kemudian bisa masuk kalau di TikTok itu FYP, terus nanti bisa kalau di YouTube itu ya bagaimana YouTube kita mempunyai banyak penonton. Nah, itu nanti ada strategi-strateginya. Nanti di next pelatihan berikutnya gitu ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu penasaran gitu ya. Nah, kemudian ada influence gitu ya. Influence ini bagaimana kita mempersuasif orang supaya orang itu tertarik gitu ya. Tertarik dengan apa yang akan kita tawarkan. Brand ambassador ini ketika orang menjadi brand ambassador, misalnya kalau brand-brand besar gitu ya. Oh, misalnya brand mobil X itu siapa gitu ya. Atau misalnya kalau yang perempuan-perempuan, cewek-cewek gitu ini skincare. Oh, skincare merek Y ini brand ambassadornya si ini misalnya. Nah, itu bisa mendatangkan rupiah tersendiri. Nah, ini ada bisnis, jadi memang konten kreator itu untuk berbisnis gitu ya, untuk menjual produk gitu kan. Ada paid promote. Nah, ini yang sering kali dilakukan di Instagram misalnya. Instagram itu suka menjadi paid promote untuk promosi, membantu orang mempromosikan produk. Atau editing video. Nah, ternyata mengedit video itu bisa mendatangkan income juga gitu. Ada orang yang dia punya ide, punya gagasan, dia bisa ambil gambar, tapi editingnya nggak bisa. Nah, bagi orang yang bisa melakukan editing video ini, nah itu bisa bekerja sama ya istilahnya, sehingga ia akan mendapatkan income tersendiri. Seminar speaker menjadi pembicara-pembicara di ini ya, di YouTube itu kan sering kan ada orang kayak tadi ingin menjadi orang inspiratif, membuat video-video yang memberikan dukungan atau memberikan inspiratif. Nah, itu bisa juga menghasilkan income. Itu atau di sini juga ada YouTube AdSense. Ini sebuah perhitungan tersendiri untuk YouTube ya. Bagaimana kita menghitung pendapatan dari YouTube melalui YouTube AdSense. Ini semacam kayak aplikasinya gitu ya untuk menghitung misalnya follower saya sekian, sudah ditonton berapa orang. Nah, nanti iklan-iklan yang masuk ke situ. Nah, itu ada perhitungannya tersendiri. Oke, nah ini iming-imingnya dulu, Nanti kita akan bahas di materi berikutnya gitu ya. Nanti akan ada rekan saya yang bisa menjelaskan tentang sumber income ini. Oke, saya lanjut ke mana tadi ya? Ini tadi ya. 3 elemen kunci tadi. Yang pertama ada right content. Konten yang baik gitu ya.
konten yang baik itu yang seperti apa sih? Coba saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu dan saudara-saudara yang lain. Dikatakan konten yang baik atau konten yang benar itu seperti apa sih? Monggo Bapak Ibu. Pak Sari? Mungkin antara yang dipromosikan dengan realitasnya harus sama. Oke, Menurut antara yang saya. Ya, Pak. Ya. Antara yang dipromosikan dengan yang diterima itu harusnya sama, begitu. Ya. Yang lain, Bapak Ibu? Ayo Pak Han. Biasanya Pak Han itu. Ini kayaknya sudah banyak pesertanya. 23. Ya, kalau saya mungkin ini, Bu. Ya. Tidak ada clickbait atau hoax-nya ya. Termasuk harapan dari subscriber ya. Kemudian tadinya tentang percintaan, terus kemudian tiba-tiba jadi konten game, ya mungkin sudah ditinggalkan gitu, nggak sesuai. Mungkin yang nomor 2 ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hananto. Jadi betul, konten right konten atau konten yang benar, konten yang baik itu seperti apa? Yaitu konten yang kreatif tentunya gitu ya. Yang dimaksud dengan right konten ini adalah konten yang kreatif, konten yang positif gitu ya, yang berkualitas untuk target audiensnya. Jadi di sini kita harus tadi benar ya Pak Hananto, jangan ada hoax-nya. Nah, nanti kontennya ada kebohongan dong kalau di situ. Berarti di sini adalah konten yang positif, konten yang bisa memberikan inspiratif ke orang, mengedukasi orang gitu kan, mengajak orang untuk bisa melakukan sesuatu yang positif tentunya gitu ya. Ada unsur kreativitas gitu. Bikin sesuatu yang kreatif, konten yang kreatif gitu. Kalau kuliner itu kan sudah banyak ya YouTube yang kuliner atau TikTokan kuliner, tapi mungkin orang belum melihat dari sisi kreatif yang lain dari sebuah kuliner gitu ya. Biasanya kuliner itu kan ya icip-icip makanan atau datang ke warung memberi sebuah nilai gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu punya ide yang lain tentang kuliner. Nah, di situ harus memunculkan sesuatu yang kreatif yang mungkin bisa berbeda dari konten-konten kuliner yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini memang harus diperlukan sebuah komitmen terhadap pembuatan sebuah video yang berkualitas. Ada konsistensi. Nah, tadi makanya saya katakan bahwa ketika kita membuat sebuah channel YouTube, ada konsistensi. Kenapa tadi saya bertanya mau menjadi konten kreator di bidang apa? Karena nanti berkaitan dengan konsistensi. Oke, saya mau menjadi seorang kreator di bidang tentang ini, inspiratif, sesuatu yang menginspirasi orang lain. Berarti harus konsisten di situ gitu. Karena dengan konsisten itu nanti orang akan terengage di situ ya. Misalnya, saya butuh sesuatu hal yang bisa menyemangati saya akan cari channelnya ini gitu ya. Kayak saya tuh kalau lagi mau bikin kue gitu ya, mau masak gitu, saya punya 3 channel langganan, bukan channel langganan ya, tapi 3 channel yang selalu saya kunjungi untuk saya mencari referensi bukan menu, cara membuat resep ya, resep membuat entah itu kue atau makanan yang lain. Kenapa? Karena dari 3 channel ini saya melihat dia memaparkan detail, dia membuat penjelasannya itu enak didengar gitu ya. Nah, sama halnya kalau misalnya ini kita mau mencari referensi ketika mau beli handphone. Nah, itu kan ada beberapa channel yang lain yang berkaitan dengan gadget gitu ya. Nah, dengan adanya itu ya, maksudnya kita punya konsisten. Oke, saya mau bergerak di kuliner ini. Saya mau membuat konten tentang review-review gadget gitu ya. Atau saya mau membuat konten tentang renungan-renungan harian gitu kan. Nah, dari situ orang sudah langsung
engage di sana gitu ya. Oh, kalau saya mau cari ini, saya akan larinya ke channel ini. Saya mau cari ini, larinya akan ke channel itu. Nah, itu akan memudahkan kita gitu ya di dalam tadi konsistensi kita membuat konten gitu. Kalau konten kita campur aduk, nanti kita akan bingung. Hari ini saya mau bikin apa ya? Oh ini gini. Nah, nanti kalau campur aduk malah memusingkan kita gitu ya. Tapi kalau kita konsisten, nah itu tinggal kita mengeksplor gitu ya, mengeksplor minggu ini saya mau masak ini, minggu depan saya akan masak ini, minggu depannya lagi saya masak ini gitu. Nah, itu tentang rek konten. Ada engage audiennya. Nah, engage tadi Mbak Nana ya sudah sempat menyebutkan gitu ya, ada engage audience gitu ya. Nah, di sini ada suatu hubungan gitu ya antara si audiensnya dengan kita dan juga konten yang kita miliki. Semakin, nah tadi ini masih berkaitan dengan rek konten tadi ya. Semakin kita bisa konsisten dengan konten-konten yang kita miliki, orang akan melekat di situ gitu ya. Orang akan terengage di situ. Kayak tadi, wah saya tuh suka masak gitu ya. Tapi saya butuh referensi untuk memasak. Maka misalnya, oh saya sudah subscribe ke channelnya si A dan dia masaknya bagus gitu ya. Saya akan ngikutin dia terus. Jadi ketika saya masak, saya akan pasti cari menunya si A ini. Nah, otomatis saya akan terengage dengan channelnya si A. Nah, dan itu pasti akan mempengaruhi juga pada akhirnya nanti kepada income. Ada dampak positif yang bisa kita dapatkan dari engage ini. Kita juga bisa berinteraksi dengan audiens. Nah, itu yang perlu ya untuk menjaga engagement ini. Nah, kita tidak hanya sekedar memberikan konten-konten, tapi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan audiens kita. Nah, melalui apa? Misalnya kalau di YouTube itu kan ada kolom komen, atau kalau di TikTok itu juga ada komentar dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membangun engagement itu. Gitu. Biasanya kan ada orang yang memberikan apresiasi, wah videonya bagus, wah keren, wah ini. Nah, kita jangan yang kemudian membiarkan itu dalam artian sesekali kita memberikan komen, gitu kan. Apalagi ketika orang bertanya di situ ya kita memberikan sebuah jawaban. Nah, itu cara membangun engagement-nya, gitu ya. Lalu ada right distribution channel. Nah, right distribution channel ini artinya kita tidak hanya sekedar membangun hubungan dengan audiens kita, tapi kita sendiri harus bisa mendistribusikan apa yang sudah kita buat. Misalnya, saya punya channel, gitu ya. Nah, channel ini ya harus saya distribusikan dengan cara apa? Saya promosikan melalui Instagram saya, atau saya konekkan ke TikTok saya gitu ya. Saya bikin video pendeknya, versi pendeknya, kemudian saya promosikan di TikTok saya, atau melalui status WA. Biasanya kan ada orang ya yang suka bikin status, kemudian mentautkan link URL-nya di situ. Nah, itu juga bisa. Jadi istilahnya kita sendiri menjadi distributornya gitu ya untuk mendistribusikan konten-konten yang kita buat tadi gitu ya. Nah, di sini ini salah satu 3 kunci yang penting di dalam membuat sebuah konten. Nah, kita lanjut tadi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini memang tidak ada yang instan. Biasanya orang karena di awal-awal YouTube itu booming, atau tidak usah YouTube, Instagram, TikTok itu ketika booming dengan konten-konten yang menghasilkan income gitu ya. Komen, punya viewer langsung banyak gitu. Orang menonton dengan yang menonton banyak. Nah, tentunya membuat orang lain itu juga kadang tergiur. Wah, aku pengen seperti orang itu. Gitu. Pengennya cepat, instan, langsung bisa dapat AdSense-nya langsung tinggi gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Artinya semuanya by proses gitu ya. Memang prosesnya harus dari awal gitu. Nah, dari awalnya dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan di awal tadi gitu. Kita mau bikin konten apa? Nah, kalau kita sudah punya ide itu, punya gagasan itu, maka selanjutnya
bagaimana kita bisa menggali ide itu untuk bisa menjadi sebuah konten gitu ya. Saya ingin membuat konten yang inspiratif gitu. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan? Ada ide apa? Gitu kan. Inspiratif itu kan banyak. Tapi apa yang mau dibuat sebagai awalan, sebagai pembuka supaya orang melirik dulu. Nah, biasanya kan gitu ya. Biasanya ada istilah apa itu? Pandangan pertama begitu menggoda. Nah, sama halnya dengan konten gitu. Kalau konten itu membuat orang bertanya-tanya, membuat orang penasaran, membuat orang pengen tahu, nah, maka itulah yang harus kita lakukan. Kayak tadi, Mbak Nana ingin membuat konten tentang organik gitu ya. Nah, kita bisa memulai dengan sesuatu hal yang membuat orang penasaran dengan organik. Apa sih organik itu gitu kan? Apa sih yang menarik dari konten ini? Apa sih yang bisa didapatkan dari konten ini? Nah, itulah yang harusnya di awal harus kita lakukan supaya orang melirik dulu. Kalau orang sudah melirik tergoda, orang pasti menonton. Dan orang pasti akan penasaran dengan kelanjutannya gitu kan. Ini kan sama kalau kayak kita suka ini ya, suka nonton video-video apa namanya selebgram yang melakukan aktivitas keseharian gitu. Saya kadang suka melirik, oh ini ada selebgram A sedang ini, nanti pasti penasaran, oh besok tuh dia akan ngapain ya gitu. Selebgram B sedang ini, oh besoknya dia mau bikin apa ya, nah kayak gitu. Nah, jadi semuanya melalui sebuah proses. Nah, di sini ada mindset konten kreator yang benar. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini membuat konten kreator itu enggak bisa yang kita asal aku pengen bikin konten pengen membuat sebuah konten di Instagram, di YouTube atau di TikTok. Nah, tapi harus ada yang mendasari bahwa apa yang kita buat atau kita lakukan itu adalah kita berbagi dan berkontribusi. Berbagi di sini dalam artian adalah kita membuat konten itu karena kita ingin berbagi pengalaman, kita ingin berbagi pengetahuan, kita ingin berbagi tentang sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak bisa tapi kita bisa. Kayak tadi Mbak Nana, orang banyak nggak ngerti loh tentang apa namanya organik gitu ya. Nah, tapi di sini Mbak Nana punya pengalaman di situ, punya pengetahuan di situ, maka itulah yang akan kita bagikan gitu. Kita mencoba mengedukasi orang, memperkenalkan tentang sesuatu, memberikan informasi. Dan di situ kontribusinya apa? Ya, kontribusinya adalah karya kita itu sendiri gitu. Kita berkontribusi terlibat langsung dalam prosesnya, ikut mendistribusikannya, ikut mempromosikan konten kita gitu. Kan ada orang-orang yang kadang distribusi itu ini ya menggunakan pihak lain gitu ya. Oh, saya mau promosi video saya, tapi saya nggak mau pakai akun saya sendiri. Sekarang follower saya belum banyak. Saya mau pakai orang lain. Nah, yang mungkin followernya lebih banyak misalnya. Nah, itu juga bisa. Tapi di sini kan kontribusinya berarti tidak langsung gitu ya. Nah, memang alangkah baiknya kontribusi itu bisa kita lakukan dari kita sendiri yang memiliki channel itu. Supaya apa? Supaya orang langsung ter-engage ke kita. Seperti itu. Nah, ini yang penting, lakukan dengan passion. Nah, tadi nampaknya Mbak Nana saya sudah melihat ada passion di situ gitu ya. Melakukannya dengan passion, ini penting gitu ya Bapak Ibu. Passion itu kan ada sesuatu yang antusias, perasaan antusiasme gitu ya, atau kegembiraan yang kuat akan sesuatu tentang melakukan sesuatu. Jadi passion, kalau passionnya nggak di situ, pasti kita akan kebingungan membuat konten gitu ya. Wah, saya lagi bikin apa namanya konten kuliner, tapi passion saya sebenarnya nggak di situ. Maka kita bisa bingung sendiri idenya seperti apa. Mungkin di awal video pertama, konten kedua mungkin bisa. Tapi kalau sudah kesekian, mungkin kita akan bingung. Karena apa? Karena bukan passion kita. Gitu. Nah, mungkin misalnya ke Pak Sari gitu ya. Wah, Pak Sari di sini seorang pendeta gitu ya. Mungkin pengen membuat konten-konten tentang renungan, tentang pembelajaran hidup, tentang
sesuatu penyebaran kabar baik, tapi lebih ke apa ya, tidak yang sangat rohani, tapi lebih ke sekuler, supaya tadi misalnya orang-orang yang di luar agama Kristen itu gitu ya, itu juga bisa menerima misalnya. Nah itu bisa karena ada passion di situ gitu ya. Atau mungkin Pak Hananto tadi gitu, oh passionnya pengen menginspirasi orang lain. Nah maka ya itu harus dimulai dari situ. Lebih enak memulai sesuatu itu dengan passion seperti itu. Nah itu sebagai landasannya gitu ya. Nah lalu kira-kira skill apa sih yang bisa dimiliki oleh seseorang sebagai seorang YouTuber atau content creator? Di sini ada ideation, gitu, ide, ada shooting, editing, dan sosial media. Nah, ideation ini adalah ide. Nah, tadi kan kita sudah punya passion nih. Passion saya di sini, gitu ya. Saya punya sudah punya ketentuan, misalnya bahwa saya akan membuat konten seperti ini. Nah, maka kita tinggal menggali ide. Idenya didapat dari mana? Kita bisa mendapatkan banyak inspiratif dari berita, artikel gitu ya. Atau mungkin dari lingkungan sekitar kita. Nah, itu bisa gitu ya. Lalu berkawanlah sebanyak mungkin yang dimana kawan-kawan itu akan menjadi suportif ya, mensupport kita gitu ya. Atau kalau misalnya oke, ini di lingkungan gereja, jemaat mensupport, atau anak-anak ini ya, remaja-remaja atau kaum pemuda, pemudi ingin membuat sebuah konten. Nah, saling support satu dengan yang lain. Maka itu akan bisa menjadi inspiratif juga bagi kita gitu. Memikirkan hal yang berkebalikan. Maksudnya seperti ini. Kadang kita selalu berpikir, aku takut gagal. Nah, jangan memikirkan takut gagalnya dulu. Tapi sebaliknya, aku harus bisa berhasil. Aku harus bisa menciptakan gitu. Takut gak ada yang nonton. Jangan berpikir takut gak ada yang nonton dulu, tapi yakinlah bahwa konten itu akan ditonton oleh banyak orang gitu. Aku nggak bisa mengoperasikan kamera atau nggak bisa editing. Nah, tapi sebaliknya, gimana supaya aku bisa mengambil gambar dan mengedit video? Ya, aku harus belajar. Nah, seperti itu. Kemudian menonton, artinya menonton itu kita bisa menonton banyak hal ya, nonton film, nonton dokumenter, nonton acara di TV, sinetron gitu ya. Kadang kalau saya sendiri saya jarang nonton sinetron ya Bapak Ibu gitu ya. Tapi ada juga sinetron itu yang bisa menginspiratif kita gitu ya. Nah, film-film dari luar gitu kan, atau menonton YouTube sendiri, menonton konten orang lain gitu. Untuk apa? Untuk pembanding. Orang lain misalnya sama-sama membuat YouTube tentang kuliner. Nah, orang lain tadi udah kontennya itu YouTube cuma icip-icip makanan saja. Nah, aku mau bikin sesuatu yang berbeda misalnya. Nah, ide itu digali dari setidaknya dari 4 hal ini. Seperti itu. Pasti akan muncullah 1-2 ide gitu ya. Memang nggak bisa yang mungkin setiap hari orang punya ide nggak gitu, tapi setidaknya 1 minggu sekali kita update berita atau artikel, atau kita menonton video atau film. Nah, dari situ siapa tahu ada ide yang muncul. Nanti minggu berikutnya juga sama seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah syuting. Nah, ini teknis gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan mengajak Bapak Ibu atau rekan-rekan pemuda gitu ya untuk ini ya. Bagaimana sih syuting itu gitu. Nah, soalnya kalau materinya tentang syuting sendiri itu nggak cukup setengah jam atau 1 jam ya Bapak Ibu. Saya kalau ngajar tentang videografi itu 1 semester. 1 semester, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan coba belajar dengan cara yang mudah seperti itu ya. Oke, jadi syuting ini penting gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kalau saya nggak bisa syuting gimana ya Mbak gitu. Ini sama halnya kalau mahasiswa mau bikin skripsi dalam bentuk karya. Mbak, saya punya ide tentang skripsi saya, tapi saya mau bikinnya bentuk karya. Idenya kayak gini filmnya, tapi saya nggak pinter
nge-shoot-nya atau editingnya itu gimana? Nah, tentunya nggak harus kita sendiri, Bapak Ibu. Atau misalnya Pak Sari tadi punya ide, tapi wah saya kesulitan Mbak Esther untuk editingnya atau untuk ambil gambarnya. Tidak harus Pak Sari sendiri, tapi itu tadi ada suportif tadi ya. Mungkin dari pemuda bisa membantu gitu ya, atau dari gereja kita membuat tim beberapa tim gitu ya, yang nanti bisa menciptakan sebuah konten. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi di sini memang dibutuhkan keahlian untuk orang bisa mengambil gambar. Kalau itu sebagai pemula gitu ya. Tapi kalau kita sudah YouTubers yang sukses, misalnya katakanlah kayak siapa tuh? Atta Halilintar. Nah, itu dia nggak ambil gambar sendiri, sudah punya tim khusus gitu ya. Siapa lagi tuh banyak gitu ya. Mereka yang sudah YouTubers yang skala atas gitu ya istilahnya. Mereka itu sudah nggak ambil gambar sendiri gitu. Mungkin di awal-awal mereka dulu iya ambil gambar sendiri, mungkin masih pakai handphone gitu ya. Kalau sekarang mereka sudah sukses, mereka punya tim gitu dan punya alat yang memang menunjang untuk proses pembuatan konten. Seperti itu. Intinya di sini percaya diri gitu ya. Karena saya tuh mendapatkan cerita juga tadi waktu saya di kampus habis seminar gitu kan, ada asisten dosen gitu, asisten saya di kelas saya yang bilang bahwa ini Mbak, Mbak, kelompok ini tuh mereka nggak bisa ambil gambar sendiri, mereka bayar profesional gitu. Lah kok bisa? Kenapa? Karena mereka tuh nggak pede, takut hasil gambarnya jelek, takut editingnya jelek. Loh, ya nggak apa-apa, namanya kita belajar gitu ya. Intinya kita harus percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, nah itu bisa saja nanti waktu editing jadi kurang bagus, kurang baik, atau kurang puas gitu ya. Tapi kalau kita percaya diri, pasti kita bisa menciptakan konten yang bagus. Gitu. Oke, nah kemudian ini ya tadi masih berkaitan dengan skillnya tadi gitu ya. Nah di sini ada kemampuan video editing. Kalau tadi syuting, kalau ini video editing. Nah video editing itu juga kita bisa ada dua video editing misalnya dengan kita menggunakan suatu program atau software khusus di laptop gitu ya atau di komputer, atau kita bisa memanfaatkan smartphone kita gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu, anak saya lagi gagal membuat gambar terus dia emosi sendiri. Baik, nah ini pelatihan yang saya ikuti waktu itu, kebetulan pelatihan itu di karena kan saya biasanya itu kan memang editingnya pakai komputer atau pakai laptop gitu ya. Kemudian waktu pelatihan itu saya diminta untuk syaratnya adalah waktu ikut pelatihan itu adalah memori harus kosong. Jadi saya bingung, memori harus kosong. Oh, berarti ini nanti akan diajari untuk menggunakan proses pembuatan kontennya harus menggunakan handphone gitu. Ternyata betul gitu ya. Yang ikut nggak banyak sih Bapak Ibu, hanya beberapa orang, dan waktu pelatihan itu banyak hal yang bisa saya dapat karena yang saya biasanya pakai kamera kalau di kampus itu kan karena ada fasilitas dari lab gitu, pakai kamera video, pakai editingnya nanti di lab grafis gitu kan. Nah, ini harus belajar mengedit dengan handphone. Meskipun sebelum-sebelumnya juga pernah, cuma kadang masih bingung gitu ya, gimana caranya supaya edit itu menarik dan bagus hasilnya. Nah, ternyata itu kita sebenarnya bisa memulai membuat sebuah konten itu dengan sesuatu yang murah, tanpa harus mengeluarkan budget khusus gitu ya untuk sewa kamera video atau sewa kalau komputer itu nggak sewa, biasanya orang pakai jasa editing gitu ya. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan device kita, yaitu smartphone, handphone. Karena kalau kita lihat kan sekarang ini handphone yang harga berapa ya? Harga 1,5-an itu sudah kameranya sudah bagus gitu ya. Dan biasanya sudah lumayan memorinya atau RAM-nya sudah paling nggak RAM-nya 3. Nah, itu kalau dengan
software editing itu sudah bisa lah gitu ya. Nah, nanti kita juga akan belajar itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini perlu ada kecepatan saat melakukan editing gitu ya. Karena kalau berlama-lama nanti biasanya seorang editor itu malah jadi bingung. Saya pernah mendampingi mahasiswa PLT di gereja saya bergereja di GKI Soka gitu ya. Saya mendampingi untuk sekolah minggu bikin video. Nah, karena bersamaan dengan itu tuh saya harus mengerjakan beberapa hal, akhirnya tertunda editingnya, padahal hari Minggu sudah harus diposting gitu ya. Nah, jadi ketika sudah mendekati hari Minggu gitu, malah bingung ini mau diedit kayak apa, ini mau insert lagunya mau seperti apa gitu ya. Nah, kadang semakin lama kita mengerjakan editing itu malah kadang bisa membuat ide-ide itu jadi berubah-ubah gitu. Makanya di sini dibutuhkan kecepatan saat melakukan editing. Supaya apa? Supaya kita bisa konsisten di situ. Oh, saya mau editnya kayak gini. Saya mau nanti insert lagunya lagu ini. Saya nanti mau pakai gambar-gambar ini misalnya. Nah, seperti itu. Kenyamanan secara tampilan edit. Nah, cari software yang memang mudah untuk kita melakukan edit gitu ya. Karena ada beberapa software yang itu kalau kita misalnya pakai handphone, itu kita nggak bisa yang portrait handphonenya. Harus ditidurkan, harus di landscape. Nah, itu nyaman nggak kita dengan editing itu? Gitu. Saya kemarin memberikan waktu ada PLT itu, saya mendampingi GKJ Salatiga yang depan kampus itu juga ada Bapak Pendeta, saya lupa siapa itu yang, waduh Mbak, saya kok agak susah ya kalau posisinya HP posisi tidur gitu ya gitu. Dan tulisannya kecil-kecil. Nah, berarti ini berkaitan dengan tampilan, kenyamanan tampilan gitu ya. Ada yang wah enak juga dengan kayak gini, kayak kita edit di komputer tapi versi kecil gitu ya. Ada yang seperti itu. Dan di sini dibutuhkan juga pemahaman fitur dari softwarenya tadi. Fiturnya gampang dipahami enggak? Karena ada beberapa software editing di smartphone itu yang kadang kita bingung gitu ya. Tapi ada yang mudah dipahami. Nah, itu tipsnya gitu ya. Tips untuk mencari software editing kalau kita melakukan editing di smartphone kita. Nah, kemudian skill yang berikutnya adalah sosial media. Nah, ini penting Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendistribusikan tadi loh. Mendistribusikan konten kita. Gitu. Jadi saya lagi mengajar mata kuliah dokumenter gitu ya. Mahasiswa saya minta membuat video dokumenter. Terus mereka saya minta juga untuk promosi videonya di media sosial. Terus ada mata kuliah FTV, jadi mahasiswa diminta membuat sebuah film pendek, sinetron atau FTV, kemudian mereka membuat promosi juga di media sosialnya. Nah, itu penting gitu ya. Jadi sosial media atau media sosial ini menjadi penting untuk kita mempromosikan konten kita. Yang tentunya yang pertama selain promosi, sebelum promosi adalah mengupload karya kita. Kalau kita nggak punya channel YouTube, kita nggak punya akun Instagram, kita nggak punya TikTok. Nah, kita bikin konten kreatornya, kita bikin konten itu buat apa? Uploadnya di mana? Kan harus jelas. Karena setiap media nanti pasti akan berbeda ciri khasnya, punya ciri khas masing-masing gitu ya. Oh, kalau YouTube itu videonya pasti ukurannya sekian gitu kan. Ada ukuran video ukuran layarnya gitu kan. Terus pasti durasinya sekian gitu. Kalau Instagram, nah nanti juga ada spesifikasi khusus lagi. Berbeda dengan YouTube. Instagram nanti ukuran videonya sekian, durasinya biasanya nanti maksimal sekian, kalau enggak nanti masuk ke Instagram TV, IGTV gitu ya. Nah, ataupun TikTok gitu ya, sama. Jadi kita harus mengetahui karakteristik dari masing-masing media sosial tadi supaya kita tahu ketika mengedit dengan editan seperti ini, nah ini nanti untuk diupload di YouTube misalnya gitu. Nah, kemudian kita harus tahu traffic-nya. Nah, nanti kita di materi berikutnya, pertemuan berikutnya tadi, selain nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengelola
media sosial supaya bisa mendapatkan income, nah kita juga harus bisa membaca traffic gitu ya. Di YouTube itu sudah ada, saya kok tiba-tiba lupa namanya ya, itu untuk membaca traffic-nya gitu ya. Oh ini traffic-nya sekian gitu ya. Termasuk engagement-nya juga ada di situ. Nah kalau income gitu ya, income ini ya tergantung nanti follower, YouTube, subscriber-nya, viewer-nya, iklannya, nanti ada perhitungan tersendiri gitu ya. Nah, mereka biasanya sudah punya rumus gitu ya untuk bisa menghitung. Jadi secara otomatis kalau iklannya seperti ini, followernya sekian, nanti pendapatannya bisa sekian, gitu, sekian sampai sekian. Nah, itu. Jadi kita harus mengenal dulu karakteristik dari media kita. Nah, ini tadi ya, video content creator soft skill. Kalau tadi hard skill, kemampuan secara teknis gitu ya. Nah, sekarang kemampuan secara soft skill-nya. Lebih kepada kemampuan kita dalam mengelola konten yang ada. Nah, pertama adalah self-management. Bagaimana kita mengatur diri kita, gitu ya. Bagaimana kita mengatur ide, mulai dari kita bisa memunculkan ide, mengelola mood juga termasuk di sini Bapak Ibu. Karena apa? Hal ini penting juga karena kalau kita lagi nggak mood untuk membuat sesuatu, ya ide itu nggak akan muncul gitu ya. Tapi kalau misalnya saya terinspirasi nih dengan kejadian ini, saya mau bikin konten. Kebetulan pas banget dengan konten di channelku. Nah, misalnya. Nah, itu yang harus bisa kita kelola dengan baik. Creative thinking gitu ya, berpikir kreatif kayak tadi. Bikin sesuatu yang kreatif. Kalau mau bikin kuliner memasak gitu ya. Orang masak itu kan udah biasa masak di dapur dengan kemewahan dapurnya. Nah, bagaimana kalau kita memasak dengan berbaur dengan alam gitu ya. Atau memasak dengan peralatan yang sederhana gitu ya. Biasanya kan orang kalau membuat masakan gitu kan, dapurnya sudah yang mewah, sudah alat-alatnya harga-harga mahal gitu ya. Wah, saya nggak punya kayak gitu, tapi saya pengen membuat masakan gitu ya. Dengan cara seperti itu gimana? Nah, harus kreatif thinking. Kita bisa berpikir kreatif gitu ya. Saya pernah melihat ada satu channel YouTube gitu ya yang memasak. Dia itu memasaknya itu selalu di alam. Di alam itu di pinggir sungai, di di dekat-dekat sawah gitu ya. Dengan alat seadanya. Jadi kalau dia ngulek gitu, dia cari batu yang bersih, yang besar, dia ngulek di situ gitu. Nah, berarti dia mencoba membuat dengan sesuatu yang kreatif gitu ya. Kompornya diganti dengan kadang pakai kompor portable, kadang juga pakai tungku atau pakai batang-batang yang dijadikan satu dinyalakan di situ gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Jadi berpikir kreatif. Komunikasi itu penting. Nah, jadi kalau ini sesuai dengan keilmuan saya gitu ya. Di sini itu dalam kita membuat sebuah konten yang terpenting adalah pesan apa sih yang mau kita sampaikan. Kita kan sebagai konten kreator itu kan kita komunikator. Orang yang akan menyampaikan pesan. Lalu pesannya seperti apa? Unsur persuasif gitu ya. Unsur membujuknya tuh kayak gimana? Supaya orang itu tertarik, orang mau melakukan sampai orang itu kalau misalnya kita mau berjualan, orang itu mau membeli. Gitu. Nah, itu penting komunikasinya di situ. Negotiation, bernegosiasi. Nah, ini kalau model-model kayak misalnya tadi ya Mbak Nana mau bikin konten YouTube gitu ya. Mbak Nana sudah bikin nih konten YouTube sampai pada akhirnya sebenarnya nggak mau berjualan, nggak yang secara langsung promosi, tapi melalui video itu orang jadi tertarik, gitu kan. Nah, bagaimana dengan video yang misalnya kita mau bikin konten, di situ isinya adalah negosiasi. Kita mencoba
menawarkan sesuatu, memberikan pilihan-pilihan supaya orang yang melihat itu bisa menentukan dia mau seperti apa actionnya gitu. Nah, kita bisa memasukkan unsur itu gitu ya. People management, mengatur orang-orang. Nah, ini berarti kayak tadi misalnya Pak Sari mau membuat sebuah konten. Nah, tapi Pak Sari nggak mau bikin sendiri. Dia membutuhkan ini misalnya 3 orang gitu ya, atau membutuhkan beberapa pemuda di sini untuk membuat konten bersama. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan dari Pak Sari untuk bisa mengatur orang-orang yang ada di bawahnya. Gitu. Artinya di sini kemampuan memanage orang lain gitu ya, kemampuan memimpin orang lain. Nah, itu juga penting gitu ya. Karena saya suka melihat beberapa YouTube-nya misalnya siapa ya? Ada beberapa ini sih toko-toko misalnya kayak yang lagi ngehitsnya sekarang itu kan Fuji, ada Torik, ada Atta, ada siapa lagi itu beberapa artis. Kalau saya lihat-lihat gitu, mereka itu timnya itu sangat engage banget gitu. Mereka kompak timnya gitu ya. Timnya kompak dan di sini ternyata saya pernah nonton semacam talk show gitu dari siapa ya waktu itu saya lupa. Nah, dia mengatakan ya ini yang penting itu di sini seorang kreatornya atau selebgramnya atau youtubersnya harus bisa memanage anak buahnya dengan baik gitu. Karena kalau enggak ya mereka nggak akan kompak. Kalau nggak kompak ya hasilnya juga nggak akan bagus gitu. Nah, itu kemampuan soft skill-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini suka pakai media digital apa? Kalau kita sudah punya konten kayak tadi ya, saya punya ide seperti ini, saya punya rencana membuat sebuah konten gitu ya. Tapi konten itu mau saya posting di mana? Nah, berarti harus melihat tadi segmentasinya. Orang itu lebih suka menggunakan apa sih? Nah, ini data lama Bapak Ibu karena tadi saya coba cari yang 2022 kok belum muncul ya gitu, atau mungkin terlewat oleh saya. Orang itu masih masih lebih banyak menonton YouTube. Gitu ya. YouTube orang masih banyak menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Nah, setidaknya 5 besar di atas ini ya. 5 besar di atas ini, misalnya, orang masih suka nonton YouTube. Instagram masih gitu ya. Nah, ini TikTok masih rendah ya. Sekarang TikTok sudah lumayan gitu kan. Nah, tuh kita bisa menentukan karena banyak orang yang nonton YouTube, ya udah kita misalnya ketika editingnya pakai format tampilannya untuk YouTube gitu kan. Supaya nanti ketika upload di situ sudah pas gambarnya. Gitu. Kalau Instagram, nah nanti diingat ada durasinya atau ada ketentuan apanya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi ya, seperti yang tadi saya bilang tadi, ada karakteristik media YouTube karakteristiknya dia bisa dalam bentuk apapun gitu ya. Bahkan yang kemarin saya lihat ada teks melalui YouTube gitu. Jadi cerita semacam cerpen gitu ya. Tapi nggak ada suara orangnya, tapi ada back sound-nya saja. Jadi orang disuruh baca teks yang berjalan gitu ya, seperti running text kalau ini ya, subtitle selesai, film selesai gitu ya. Nah, itu kalau saya suruh baca itu gitu, baru baca berapa detik sudah capek gitu ya. Nah, itu berarti kalau teks itu kurang cocok untuk YouTube gitu kan. Kalau teks mungkin TikTok lebih masih bisa karena kan orang kadang suka gerak-gerak goyang ke sini, dia nunjuk ke atas, di atas ada teksnya apa. Dia nunjuk ke bawah, ke samping, di samping itu sudah ada teksnya apa. Nah, mungkin kalau teks gitu di TikTok masih masih enak gitu ya. Atau di Twitter itu kan teks itu ya ada sebuah gambar gitu kan, atau di Facebook gitu. Nah, jadi harus tahu karakteristik dari masing-masing media ini seperti apa.
Nah, ini ada strategi pemasaran video di media digital, pemasaran dari konten kita tadi, gitu ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Kita misalnya, oke, saya dari orang yang subscribe ke ini saya, audiens yang subscribe itu adalah ibu-ibu kebanyakan. Nah, berarti sudah pas karena konten saya adalah konten memasak, gitu ya. Atau sasaran saya adalah anak muda yang mengikuti perkembangan teknologi. Nah, maka harus disesuaikan juga. Saya mau review produk, review gadget gitu ya. Nah, karena sasarannya anak muda, pakailah bahasa untuk anak muda. Kayak tadi misalnya kontennya memasak dan sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, maka gunakanlah bahasa yang biasanya sering digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Karena di situ orang akan lebih enak gitu ya. Si audiensnya akan lebih nyaman ketika, wah ini bahasanya bahasa aku banget gitu kan istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada bisnis account. Biasanya bisnis account ini akun-akun bisnis ya. Ini kalau di Instagram, itu akun bisnis sekarang sudah banyak orang menggunakan gitu ya. Ada Instagram Insight, Instagram Ads, ada paid promote, Instagram Story, ada potensial hashtag. Jadi kita bisa menggunakan hashtag tertentu gitu ya. Misalnya kita mau jual produk skincare, nanti hashtagnya adalah skincare sehat, skincare original, atau skincare halal. Nah, misalnya gitu ya. Itu ada influencer partnership, kerjasama dengan influencer lain. Ada posting time, kita bisa menentukan kita tuh posting di jam berapa gitu ya. Kemarin tuh di prodi kami itu ada kerjasama dengan marketers. Mereka mau mengadakan kegiatan edukasi tentang dunia digital. Nah, itu setiap 3 hari sekali itu harus posting dan harus posting di jam 4 sore sampai jam 6 sore. Saya pernah, karena kebetulan saya ada tugas dinas di luar kota, saya kelupaan gitu ya, jam 4 sore sampai waktu saya di WA jam berapa ya? Saya di WA 5:30. Nah, 5:30 sore dia di WA. Oh, ini kok belum diposting ya di Instagram gitu, belum di tag, terus aduh iya saya lupa gitu. Orangnya sudah agak rewel gitu ya dalam tanda kutip gitu. Oh, ternyata mereka memang punya jam tertentu. Mungkin jam 4 sampai jam 6 sore itu ininya banyak gitu ya, orang masuk nonton, orang ke Instagram menonton video atau melihat story orang itu rame-ramenya jam 4 sampai jam 6 sore karena orang pulang kantor misalnya atau mahasiswa selesai kuliah dan persiapan untuk santai-santai ya, jam-jam sekian jam-jam santai. Nah, itu lebih tinggi gitu ya, engagement-nya lebih tinggi. Nah, ada yang dengan posting time-nya ya, dengan kita menentukan kita memposting kapan. Nah, misalnya, saya mau buat renungan harian. Nah, renungan harian pasti cocoknya mau posting ya jam 5 pagi. Gitu ya. Jam 5 sampai jam 6 atau jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Itu mungkin waktu yang tepat. Gitu. Jadi harus diperhatikan juga ya Bapak Ibu tentang kapan harus diposting gitu ya. Kalau renungan dipostingnya siang-siang bolong gitu ya, wah, orang sudah sibuk beraktivitas, nggak mungkin akan menyaksikan, mendengarkan atau menonton renungan itu gitu. Kecuali kalau renungan malam, renungan malam atau refleksi gitu kan, refleksi kehidupan misalnya. Nah itu mungkin orang posting jam-jam 10 malam sampai jam 12 malam masih bisa gitu ya. Nah, jadi harus tahu kapan harus posting, kapan berhenti untuk memposting gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini kalau di YouTube, nah title, judul itu menjadi hal yang penting di YouTube. Nah, ada thumbnail-nya juga. Nah, itu seperti tampilan layout-nya yang di depan itu ya. Nah, itu saya masih belajar itu Bapak Ibu. Saya masih belajar gimana membuat
thumbnailnya yang bagus gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak menarik thumbnailnya ya orang nggak tertarik juga gitu. Terus jangan lupa channel description-nya jangan dikosongin gitu ya. Harus diisi gambaran singkatnya atau misalnya kayak review-review produk gitu, orang bisa memasukkan juga misalnya URL untuk beli produknya itu di mana aja sih gitu kan. Itu. Nah, call to action-nya misalnya ada bagaimana sih call to action? Misalnya orang ingin memberikan komentar kembali atau orang ingin bisa berkomunikasi dengan si kreatornya. Nah, itu kan bisa juga dilakukan di situ gitu. Ada share to the other social media, artinya ini di-share ke media yang lain. Biasanya kan orang tinggal kalau di handphone ada ya share to, nah itu kan bisa. Ada YouTubers kolaborasi, collab. Nah ini sering dilakukan ya oleh para YouTuber tuh, orang suka collab dengan YouTuber yang sudah terkenal gitu ya. Supaya apa? Supaya kontennya dia juga terkenal juga. Nah itu salah satu strateginya. Seperti itu. Ini memang paling enak kalau kita sudah mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan baru konsep dasarnya. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu. Tentang etika dalam penciptaan sebuah konten. Nah, jadi ini harus berhati-hati ya Bapak Ibu. Kalau nggak berhati-hati nanti kita bisa mendapatkan teguran atau sanksi gitu ya. Ya, ini menyertakan kredit sumbernya. Kalau kita mengambil sebuah lagu gitu ya, lagu yang berbayar atau lagu yang ini ya harus disertakan sumbernya gitu. Saya tuh pernah karena kadang saya suka iseng ya kalau misalnya bikin tugas anak saya, misalnya anak saya tugas menyanyi gitu kan atau tugas menari atau apa, saya suka kadang memasukkan di TikTok saya gitu. Pernah saya ini waktu itu dapat tugas menari. Nah, saya pikir oh ini tugas menari dari pihak sekolah mungkin video atau musiknya terutama itu sudah sudah bebas lah gitu ya. Bebas dari dari hak cipta atau sudah free gitu ya. Nah, ternyata enggak gitu. Waktu saya posting di TikTok ada notifikasi gitu ya bahwa ini tidak bisa diunggah karena berkaitan dengan hak cipta. Waduh, oh ternyata kayak gini toh gitu. Terus waktu itu juga ada mahasiswa membuat tugas mata kuliah, sebenarnya tugasnya bagus gitu ya, tapi background-nya ternyata dia nggak tahu bahwa itu berbayar, dia pikir free gitu kan. Dia sudah masuk ke sini ya dia dapat notifikasi gitu kan bahwa ada larangan gitu kan bahwa ini nggak bisa diupload. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita bikin video-video ini, Bapak Ibu pasti pernah nonton ya acara on the spot misalnya. On the spot itu kan misalnya 7 kejadian teraneh di dunia. Nah, sering ya. Itu biasanya kan mereka mengutip ya dari YouTube biasanya kan. Nah, itu biasanya di bawah ada tulisannya source atau kalau nggak source itu courtesy gitu ya dari channel YouTube siapa. Nah, harusnya seperti itu. Izin pencipta. Nah, ini juga perlu kalau misalnya ada ini ya yang sering tuh orang membuat cover lagu. Nah, sebenarnya cover lagu kalau sudah izin itu nggak masalah, tapi saya pernah mendengarkan cerita dari almarhum siapa itu yang dia penyanyi, kemudian ada ini orang yang mengcover lagunya, kemudian beliau bercerita bahwa ya sebenarnya kan itu harusnya dia izin, ngomong lah setidaknya ngomong, saya mau cover ini, meskipun nanti mereka nggak kasih saya royalti nggak apa-apa, tapi ngomong izin dulu. Nah harusnya seperti itu. Ternyata banyak orang-orang yang mengcover lagunya beliau itu tanpa ngomong. Nah, itu kan yang disayangkan gitu ya. Kecuali kalau memang ada kesepakatan, oke, kamu boleh cover lagu saya, nanti royaltinya bagi berapa persen misalnya. Nah, itu juga bisa dibicarakan juga. Jadi ini ada mematuhi UU nomor 19 tentang ITE ya.
seharusnya tidak yang vulgar, pornografi, tidak mengandung sara dan lain sebagainya. Itu kalau Bapak Ibu baca tentang UU ITE itu ya. Nah, mohon maaf Bu, nggih. Saya jam 7 mimpin persekutuan doa, saya tak pamit duluan ya. Nggih Pak Sari, nggih. Terima kasih Pak Sari. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah, ini Bapak Ibu, ini terakhir saya. Jadi summary-nya adalah tidak ada yang instan untuk menjadi seorang konten kreator yang berhasil. Artinya kita harus memikirkan semuanya. Konten kreator memiliki prospek yang positif mulai tahun 2021 ya sampai sekarang. Jadi sebenarnya dari selama pandemi itu orang jadi berjibaku dengan dengan ini ya orang WFH gitu ya. Orang mulai menjadi konten kreator. Jadi sebagai video konten kreator Anda membantu diri pribadi, keluarga, teman dan orang lain. Nah, itu harapannya. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya share untuk Bapak Ibu. Kalau mau berdiskusi monggo. Ini kan masih sifatnya teori sekali ya, tapi kita bisa sharing pengalaman, kita bisa menggali ide mungkin. Nah, nanti next di materi berikutnya nanti kita akan mengadakan workshop gitu ya. Kita akan melakukan pelatihan bagaimana kalau ngambil gambar itu seperti apa, seperti itu. Nanti saya akan berkomunikasi dengan Pak Sari untuk menentukan waktunya. Begitu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau berdiskusi atau sharing-sharing, atau mungkin sudah ada yang punya channel YouTube di sini. Apakah sudah ada Bapak Ibu? Pak Hananto, apakah sudah punya channel YouTube? Belum, baru merancang aja. Oh, ya. Belum merancang. Oke, di mau Instagram? Tanya, oh, boleh Pak. Monggo. Ya. Yang pertama begini, untuk tadi engagement atau apa ya? Tadi itu tidak disebutkan, tapi saya melihat ada ya dibilang trik atau tips atau kiat atau modus ya, pokoknya dilakukan oleh YouTuber itu menambah subscriber itu dengan memberikan hadiah. Ada yang hadiahnya ada yang hadiahnya sifatnya diundi. Ada juga yang memberikan janji akan memberikan apa kalau sudah mencapai sekian. Ya. Ada juga yang lebih ekstrim lagi akan memberikan suatu konten yang sangat mahal, sangat bernilai khusus bagi mereka sendiri yang spesial. Itu mereka yang menonton semua videonya dan like semua videonya. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu. Itu memang nggak norak banget buat saya. Nah, saya berpikir itu mungkin tidak sederhana itu ya, kan semua punya plus minus. Yeah. Masukannya dari cara-cara yang seperti itu menurut saya agak sedikit memaksakan. Apakah memang ada positifnya atau mungkin ada hal yang negatif yang perlu diwaspadai. Lalu yang kedua, yang agak teknis, saya ingin tanya tentang prosedur untuk minta izin itu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya konten itu, kita pertama nyarinya di mana, mungkin banyak yang belum tahu alamatnya dia, lalu kemudian apakah itu cukup dengan WA atau bisa harus dengan tertulis dengan materai begitu. Oke. Baik Pak, yang pertama itu tadi berkaitan dengan apa tadi Pak? Saya kok tiba-tiba lupa. Karena fokus kedua. Mendapatkan. Oh iya, yang mendapatkan viewer itu ya Pak ya. Nah memang waktu pelatihan itu ada sempat teman saya yang bertanya tentang itu gitu ya. Itu boleh nggak sih gitu ya? Nah sebenarnya itu bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi lebih kepada etika dan dampak yang dihasilkan begitu ya. Kalau boleh, kalau selagi si pemilik akun atau pemilik channelnya itu punya banyak uang gitu ya, ya tidak masalah gitu ya. Tapi itu kan berkaitan dengan etika dan juga dampaknya gitu. Etika ini kan berkaitan dengan itu etis nggak sih orang kalau
melakukan seperti itu. Itu kan seperti kita maunya instan gitu ya. Meskipun kita punya banyak uang untuk membayar orang gitu ya, untuk membayar atau mengiming-imingi orang lah. Nah, itu kan ya kalau orang itu si ini ya, si pemilik channelnya itu jujur gitu kan, tidak mencari bukan merupakan sebuah modus-modus penipuan. Nah, kadang kan bahayanya gitu, Pak. Ini orang mau bikin itu kan sering ya. Saya itu juga di Instagram saya, di ini ada orang yang suka kalau misalnya model-model ini ya, Anda apa sih istilahnya, subscribe atau nge-like Instagramnya, terus di-tag ke berapa orang, nanti Anda akan mendapatkan undian. Nah, mungkin kalau itu masih ini ya, masih lumayan lah, nggak yang penipuan. Tapi kadang orang suka membagikan uang dengan cuma-cuma asal nge-like gitu ya. Nah, itu kadang takutnya adalah penipuan di situ. Dan itu secara etikanya kan kita nggak bisa yang misalnya, oh saya sudah nge-like ini tapi saya nggak dapat hadiah, nggak dapat ini, nggak ada bukti untuk misalnya kita mau menuntut orang yang memberikan janji itu, gitu ya. Kemudian dampaknya bisa saja ke hal-hal negatif, penipuan gitu ya. Saya pernah mendengar di semacam podcast ya, podcastnya siapa saya lupa, di tempatnya Deddy Corbuzier atau siapa gitu Pak, itu juga membahas tentang maraknya orang bagi-bagi hadiah. Itu kan dulu sempat ada siapa itu yang artis-artis itu kan ada 2 atau 3 giveaway orang. gitu ya Bu ya? Oh ya, giveaway gitu ya. Model-model giveaway tapi langsung giveaway ke setiap orang dapat 1 juta untuk 100 orang. Nah, itu kan agak-agak masuk akal kalau menurut saya. Tapi misalnya kalau giveaway misalnya ada produk skincare gitu. Silakan mengikuti giveaway, nanti tag ke temanmu, kami mencari 3 orang atau kami mencari 1 orang yang akan memenangkan voucher belanja skincare atau mendapatkan sampel skincare. Nah, itu masih hitungannya, logikanya masih masuk gitu ya. Tapi ada banyak yang suka berseliweran giveaway berupa uang. Dan itu nggak tahu itu akun benar atau akun bohongan. Itu kayak siapa tuh Mbak Im Wong, Raffi Ahmad, itu kan dulu suka seperti itu ya, giveaway di Facebook, di Instagram gitu. Nah, dan saya sendiri nggak tahu itu akunnya beneran akunnya si Mbak Im Wong dan istrinya atau bukan. Nah, itu yang kadang berbahayanya seperti itu, gitu ya. Kita memang kalau kita mau ini ya, mau tadi dengan jalur yang right gitu ya, yang benar, ya memang harus by proses gitu. Paid promo pun itu kan sebenarnya bukan ini ya, ada orang yang suka ini juga menjual belikan ini follower. Nah, itu juga dalam tanda tanya, benar nggak itu? Jangan-jangan follower-follower yang dia jual tuh akun-akun fiktif aja gitu kan. Nah, ini juga pasti ada dampak negatifnya nanti ke depannya karena ini followernya fiktif gitu ya. Kalau dia mau orang mau pasang iklan di situ, ya pasti nggak akan dapat apa-apa gitu ya, karena kan akun-akun followernya kan fiktif semua atau palsu semua gitu kan. Nah, itu dampaknya bisa sampai ke situ gitu kan. Punya follower sampai 1.000 tapi kalau 1.000 itu kebanyakan itu akun-akun palsu gitu kan, ya itu kan sayang juga, orang nggak bisa dapat apa-apa dari situ gitu ya. Jadi istilahnya mubazir gitu ya, padahal sudah bayar sekian ratus ribu misalnya untuk membeli follower gitu. Nah, jadi memang alangkah baiknya itu kalau kita mencari subscriber atau follower itu ya secara ini dari konten kita sendiri. Kalau konten kita menarik itu pasti orang akan melirik gitu ya, akan mensubscribe atau orang akan nge-like, akan menonton gitu ya dari konten yang kita miliki seperti itu. Saya juga kadang risih, saya punya
teman gitu ya, teman saya tuh lupa itu teman SMP atau SMA saya, tapi karena mungkin lama nggak pernah bertemu, dan ketika berteman di Instagram, saya selalu dikirimin terus giveaway gitu ya, di tag ke nama saya, sampai suatu saat tuh saya sampai chat pribadi, saya bilang maaf ya, tolong nanti kalau ada ini lagi jangan di tag ke saya. Karena apa? Karena itu hampir tiap hari itu selalu ada yang nge-tag ke saya gitu ya, giveaway apa makanan, giveaway produk skincare dan macam-macam, dan itu kadang orang kalau nggak senang, nggak suka akan risih gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kan berkaitan dengan etika juga tadi. Tapi kalau orang yang suka berburu hadiah misalnya, ya orang akan senang-senang aja ya mungkin ya. Meskipun itu mungkin pembohongan gitu ya, belum yang sebenarnya atau penipuan, ya orang akan coba ngikut aja gitu. Jadi itu yang perlu harus kita hati-hati tentang giveaway, hadiah yang menjanjikan follower, like dan sebagainya. Karena belum tentu yang menjanjikan itu adalah orang yang benar-benar memiliki akun itu. Yang terakhir kemarin tuh saya nonton video TikTok dari orang di Semarang, dia bilang ini ada akun palsu yang mengatasnamakan saya. Cuma bedanya hanya di huruf A. Kalau yang asli itu A-nya ada 2 yang terakhir. Kalau yang palsu itu A-nya cuma 1. Terus dia bilang, saya dan suami saya nggak pernah melakukan giveaway ya teman-teman semua gitu. Jadi kalau ada yang melakukan giveaway atas nama saya, itu berarti bukan kami berdua, itu palsu. Nah, kadang seperti itu. Itu jadi yang harus kita perhatikan ya kalau kita melihat ada giveaway seperti itu. Oke, tadi yang kedua berkaitan dengan apa Pak Hananto? Saya lupa. Oh, izin. Ya, cari izin. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan gitu. Yang pernah saya tahu dari ini ya, almarhum penyanyi siapa itu Campur Sari, ya beliau bercerita gitu. Itu ada macam-macam. Ada yang izin itu hanya sekedar kayak tadi ya, ngomong gitu ya. Saya boleh nggak kalau cover lagu ini gitu. Ini hanya sekedar untuk hobi saya. Nah, mungkin itu kalau yang punya lagu atau punya konten yang asli mengizinkan, ya it's okay. Tapi ada juga kan orang yang, nggak mau, nanti harus hitam di atas putih ya, nanti harus ada bagi hasil dari royaltinya ya gitu. Nah, berarti tergantung dengan kesepakatan gitu ya. Kalau orang tersebut meminta di ranah legal, ya kita harus mengikuti ranah legal itu. Kalau biasanya kan memang ada orang yang ya udah silakan di ini gitu kan. Kalau dulu kan zaman-zaman belum rame media sosial kayak gini, orang nyanyiin lagu seseorang gitu kan, wah ini jiplak nih lagunya dinyanyiin sama orang lain tanpa izin. Nah, terkenalah kasus gitu kan. Dulu kan sering ya grup band kayak gitu mempermasalahkan lagunya dinyanyiin orang waktu kondangan misalnya gitu ya, atau waktu organ tunggal. Nah, kadang orang nggak terima terus dipermasalahkan. Nah, tapi nampaknya saat ini kalau saya lihat sudah mulai longgar ya kayak gitu. Nah, ini mungkin saya bukan di ranah saya ini ya, cuma saya pengalaman aja, saya pengalaman melihat beberapa kasus saja gitu. Tapi nanti misalnya dari gereja, dari Menara Kasih ada orang hukum, atau dari pihak lain dengan ada ranah hukumnya, bisa berkonsultasi dengan orang memang benar-benar tahu tentang legal gitu ya, tentang hukum ini. Tapi yang pernah saya dengar dari ini pengakuan penyanyi itu, ya itu sebenarnya kalau misalnya ini hanya sekedar hobi, mengisi waktu senggang, dan orang itu izin gitu ya, izin bahwa ingin mengcover lagu itu, nah mungkin bisa saja pemilik aslinya bisa memberikan kelonggaran. Atau itu tadi dengan kesepakatan ya, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Gitu. Yang penting dibicarakan dulu di awal. Jangan setelah membuat konten, setelah diposting baru ngomong. Nah, itu nanti itu yang salah gitu ya. Jadi sebelum diposting
atau mungkin sebelum dibuat kontennya harus dibicarakan dengan pemilik aslinya, karena kan sebenarnya itu berkaitan dengan hak cipta ya, seperti itu. Kalau di Dirjen HAM itu namanya HKI, hak kekayaan intelektual, seperti itu. Begitu Pak Hananto. Baik, terima kasih Bu Esther. Teman-teman, nih saya dimintain tolong Mas Yuda untuk mengambil alih moderator karena baterainya Mas Yuda habis, jadi saya ambil alih. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi karena kita ternyata belajar nggak hanya soal YouTube ya, tapi bicara soal sosial media. Ada Instagram, ada TikTok dan lain-lainnya tadi. Saya pikir ini baik juga untuk teman-teman bisa diskusi karena kalau nggak punya YouTube masih ada akun media sosial yang lain. Mari teman-teman dipersilahkan kalau tidak bisa langsung bisa tulis juga di kolom chat, ada di situ. Kita masih punya waktu ya Bu Esther ya. Ya, saya fleksibel. Oke, ini nampaknya ada yang bertanya nih, Mbak Nana. Ada yang bertanya dari Etna Maria. Izin bertanya, mungkin ada rekomendasi aplikasi video editing yang mudah dipakai untuk pemula nih pertanyaannya. Silakan Bu Esther. Oke, saya itu sudah mendownload beberapa aplikasi karena sejak pandemi itu kan pembelajaran online ya di awal-awal 2020 itu, dan kebetulan waktu itu tuh laptop saya suka ngehang gitu ya, yang biasanya saya pakai untuk editing itu suka ngehang, ternyata memorinya yang kena. Nah, mau nggak mau, coba cari apa yang bisa saya lakukan untuk proses editing dengan cara mudah tanpa mengandalkan laptop gitu ya. Nah, saya mencoba mulai dari aplikasi yang masih bertahan di tempat saya itu ada 2. Saya pakai VN. VN itu kodenya V dan M, itu menurut saya sangat mudah. Itu kalau mungkin ini di sini ada pemudi yang terbiasa menggunakan aplikasi Adobe Premiere. VN itu hampir mirip dengan Adobe Premiere tapi lebih lebih mudah gitu ya. Terus satu lagi saya pakai program mana tadi namanya ya? Kok saya tiba-tiba lupa. Apa sih namanya? Kemarin saya ikut pelatihan, saya dikasih pelatihannya itu menggunakan aplikasi itu. KineMaster. Nah, KineMaster. Jadi menurut saya dari sekian banyak, saya pernah mendownload yang video editor apa gitu ada. Terus ada aplikasi apa lagi nih? Saya lupa. Video editing apa gitu. Nah, ini yang YouCut, saya ada aplikasi YouCut, tapi YouCut ini hanya saya gunakan untuk memperkecil kapasitinya saja gitu ya, memorinya. Jadi kalau misalnya video durasi 2 menit itu kalau saya menggunakan handphone saya biasanya menggunakan resolusi yang paling tinggi itu 2 menit bisa sampai berapa giga gitu kan. Nah, ini saya pakai perkecil dengan YouCut. Jadi hasil akhirnya nanti saya masukkan ke YouCut itu saya kecilin memorinya, kapasitasnya gitu. Tapi kualitas videonya masih bagus. Jadi kalau yang mudah menurut saya ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba-coba. Saya pakai KineMaster itu gitu ya. Kebetulan KineMaster itu saya pernah dapat dari Metro TV, karena ada rekan di Metro TV, saya waktu itu ikut berdiskusi gitu, terus saya dikasih diprogramin di HP saya waktu kami masih bertemu langsung gitu. Jadi free tidak berbayar gitu ya, dan nggak ada watermark-nya. Nah, cuma kalau dibandingkan dengan KineMaster yang berbayar itu, yang masih trial itu, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda, hanya pilihan resolusinya berbeda. Terus sama pakai VN. Saya sih nyaman dengan 2 aplikasi itu. Kalau KineMaster itu berarti handphone saya harus posisi landscape gini. Kalau pakai VN berarti harus portrait seperti ini. Gitu. Itu bedanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang saya lebih suka ngedit itu pakai posisi berdiri, portrait. Nah, itu VN sudah lumayan, sudah enak gitu ya.
Tapi kalau sudah terbiasa dengan model landscape kayak gini, orang edit gini, tangannya gini, nah itu KineMaster sudah bagus. Seperti itu. Baik Bu Esther, terima kasih. Ini Pak Hanan tuh ada di kolom chat juga mengatakan bahwa pertanyaan kedua tadi belum dijawab Bu Esther. Yang kedua tadi yang bagaimana ya Pak? Soal itu tadi kan yang apa namanya? Doa tadi sebetulnya. Dalam, Pak? Ya, doa tadi saya tanya tentang alamatnya. Jadi kalau kita mau di siapa yang punya lagu kan kita mungkin dia orang sibuk ya. Jadi untuk bisa dapat kontak personnya gimana gitu loh. Terus yang kedua sudah terjawab sih, cuma saya ingin lebih dalam lagi. Misalnya orang sudah mengatakan nggak apa-apa gitu, boleh gitu. Tapi nyelisan, ada kemungkinan nggak nanti akan digugat secara tertulis walaupun sudah bilang boleh gitu loh, karena kan mungkin aja ada yang licik begitu loh. Ini nanya nanti gitu. Terima kasih. Memang paling enak ini ya Pak nggih, by legal ya, hitam di atas putih. Perjanjian hitam di atas putih itu memang paling enak lah. Jadi kalau dia ngomong ya boleh silahkan, tapi ujung-ujungnya nanti lah kamu kok pakai tanpa izin saya, kamu nggak kasih royalti, kamu nggak ini. Nah, tapi kalau sudah hitam di atas putih, ini loh Pak, perjanjiannya tuh sudah kayak gini gitu kan. Nah, jadi orangnya mau ini ke kita jadi kecelek juga gitu ya. Nah, kalau alamat kayak tadi biasanya saya kayak ini, saya pernah mau bikin video, saya butuh lagu itu, soundtrack itu, dan itu ternyata berbayar. Saya memang langsung chat di situ sih, chat orangnya gitu ya, chat orangnya, kemudian orangnya nggak mau nih dibuat apa namanya, untuk saya dapetin free ini ya, free lagunya nggak mau, jadi tetap harus berbayar. Waktu itu harganya berapa ya? 250.000 tapi bisa dapat banyak lagu, banyak soundtrack di situ. Ya akhirnya karena itu kan untuk apa namanya, untuk mahasiswa juga, terus karena memang kita mau ada kegiatan ya akhirnya iuran gitu ya, mahasiswa tuh mau iuran gitu. Saya nanti berapa persen, nanti mahasiswa berapa persen, dan itu lagunya kita share bareng-bareng gitu. Jadi kalau pengalaman saya itu sih Pak, menghubungi misalnya di kolom komentar itu kayak gitu. Kecuali kalau mereka punya manajer gitu ya. Nah, misalnya ada lagunya siapa nih gitu kan, bagus. Saya mau pakai soundtrack itu, tapi orangnya susah dihubungi. Biasanya di kolom description itu nanti bisa saja memasukkan manajer gitu, atau misalnya Pak Hananta nih menciptakan sebuah lagu gitu ya. Nah, ternyata lagunya bagus dan di situ Pak Hananta nggak mau langsung dihubungi, tapi misalnya Pak Hananta punya manajer siapa, nah nanti di kolom description itu perlu dimasukkan. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan bisnis gitu ya, biasanya orang menggunakan bahasanya gitu, bisnis hubungi manajer nomor sekian-sekian atau email gitu ya. Jarang sih orang memberikan nomor handphonenya, tapi by email. Seperti itu. Waktu itu saya juga beremail. Seperti itu sih. Begitu Pak Hananto. Itu kalau pengalaman saya dulu. Makasih Bu. Nggih. Monggo Pak. Monggo Mbak Nana. Baik. Iya, baik Bu Esther. Terima kasih. Kita masih punya waktu 5 menit mungkin ya. Kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, mungkin nggak hanya bertanya, tapi share juga boleh. Silahkan kalau ada yang mau share. 5 menit lagi bisa ya Bu Esther ya? Masih ada waktu ya? Bisa, iya. Saya fleksibel Mbak Nana. Nah, saya dari sore hari ini saya belajar bahwa ternyata awalnya itu berpikir orang yang mau bikin YouTube itu harus punya skill untuk apa ya, maksudnya ngedit, kemudian fotografi, videografi gitu. Tapi ternyata nggak hanya itu ya. Kemampuan itu nggak cukup. Jadi kreativitas juga penting dan juga harus bijak juga ya dalam mengelolanya. Iya, jadi saya pikir itu nggak sekedar cuma cepat bikin video juga dan edit selesai. Nah, saya tuh dulu cerita ya Bu Esther, saya tuh dulu tuh baru aja sih bikin YouTube itu belajarnya juga dari YouTube. Jadi membuat YouTube belajarnya dari YouTube. Gimana caranya bikin konten itu ya dari YouTube. Baru ada 2 sih yang saya upload dengan teman-teman. Tapi ya lumayan lah belajarnya itu satu-satu. Nah,
ternyata langsung belajar juga nggak benar juga. Kita harus punya dasar seperti yang diterangkan oleh Bu Esther sore hari ini. Dan yang disampaikan Bu Esther sore hari ini itu merupakan dasar buat kita semua. Ini masih tahap awal, aku pikir ya Bu Esther, masih ada lanjutan-lanjutan lain ya. Kalau teman-teman masih mau belajar lagi, pasti akan ada lanjutannya secara teknis, masih ada. Saya pikir itu ya. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Monggo teman-teman. Nah mungkin saya share sedikit gitu ya. Saya waktu ikut pelatihan tentang konten kreator, kan saya juga ditanya, saya mau bikin konten apa? Saya bilang, saya mau bikin konten tentang literasi digital gitu ya, karena saya orang komunikasi, saya bergerak di bidang media gitu kan, mengajar tentang media, tentang komunikasi. Saya pengen membuat konten tentang literasi digital. Sudah banyak ide dan sebenarnya kalau untuk materi-materi untuk disampaikan itu banyak juga. Cuma kalau saya pribadi itu permasalahannya satu, waktu gitu ya. Saya ternyata setelah saya pikir-pikir, saya sudah angen-angen ya, wah besok saya mau bikin nanti mumpung waktu itu libur Paskah ya tahun lalu gitu kan. Wah mumpung liburan Paskah nggak ada ngajar, saya mau bikin gitu ya. Delalai malah nggak bisa gitu ya. Artinya kita harus mempunyai spend waktu. Kita harus menyisihkan waktu untuk membuat gitu ya. Karena kalau enggak ya seperti saya, ide itu ada, materi sudah ada gitu kan. Karena itu kan juga termasuk materi mengajar juga. Nah, ya kalau saya misalnya syuting pakai sekarang ini kalau saya bikin video pembelajaran pun saya pakai handphone saya gitu ya, tinggal saya pakai ada mikrofon, editingnya pakai HP gitu. Nah, cuma kendalanya di satu hal, waktu gitu ya. Saya sempat ditanya juga kan kita masih terkumpul dalam satu grup gitu, gimana konten apa yang dibikin gitu kan. Terus saya bilang, saya nggak bisa bikin konten karena saya nggak ada waktu. Nah, itu yang disayangkan gitu. Nah, itu tadi konsistensi. Di sini saya nggak punya konsistensi itu karena saya terbentur dengan pekerjaan yang sangat padat sehingga cita-cita atau keinginan saya untuk membuat sebuah video untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi digital atau literasi media itu jadi nggak kesampaian gitu. Nah itu yang disayangkan gitu ya, karena memang semakin kesini semakin tahun ternyata saya cukup nggak punya waktu longgar gitu ya, saya pikir-pikir. Karena habis menyiapkan materi ngajar. Nah, saya kan juga harus mendampingi anak saya untuk sekolah online, untuk tugas-tugasnya gitu kan, bergantian dengan suami juga untuk ngajarin gitu. Nah, dan masih ada kesibukan-kesibukan di rumah. Akhirnya ya sudah gitu ya, mungkin next time kalau sudah ada waktu longgar, mungkin saya akan mencoba merealisasikan cita-cita saya itu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengunjungi channel YouTube saya itu isinya paling materi pelajaran, materi kuliah aja sih gitu. Paling sama ada video anak saya. Nah itu. Kalau untuk video anak kan mau nggak mau harus dibuatkan gitu ya, karena kalau nggak nanti nggak dapat nilai sekolahnya gitu kan. Jadi kalau ini nanti mampir ke YouTube saya ya paling isinya cuma itu, belum banyak sih, hanya beberapa video saja seperti itu. Nah kata Mas Yuda terima kasih. Benar ya, yang penting konsisten itu tadi ya. Balik lagi ke konsistensi lagi. Baik Bapak Ibu, kita sudah di pukul 19.00 pas ada di handphone saya. Menarik sekali Bu Esther, dan jangan kapok untuk direpoti lagi ya ke MK ya. Siap Nanti pasti akan banyak teman-teman yang bertanya. Nah, untuk menutup acara pada malam hari ini, kita akan doa penutup. Terima kasih kepada Bu Etna dan teman-teman yang sudah terlibat. Tampaknya sudah mulai ada yang keluar nih. Mau terawehan mungkin ya jam 7 ya, jadi pada keluar. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, mohon kesediaannya Ibu Dian W. Ibu Dian masih ada di situ kah? Untuk menutup dalam doa. Bu Dian? Ada nampaknya. Bu Dian tidak ada.
Mas Yuda bisa bantu untuk tutup dalam doa karena baterainya habis. Mungkin off cam juga boleh, Mas Yuda bisa bantu tutup dalam doa. Wah, tampaknya nggak muncul juga Mas Yuda. Baik, Bapak Ibu. Oh? Masuk nggak? Mas Yuda bisa? Masuk ya? Ya, masuk. Oke, Mas Ya, Yuda, baik. silahkan. Saya mohon maaf sebelumnya, Bu Esther, karena ini tadi kelupaan banget bawa charger, jadi saya off cam dari awal. Ya, enggak apa-apa, Mas Yuda. Ya, sekali lagi saya mohon terima kasih, mengucapkan terima kasih untuk Bu Esther, untuk kesediaannya dan kerelaannya, sangat membantu sekali. Sebetulnya saya pinginnya ini agak dikulik-kulik dikit aja, jadi jangan semua digelontorkan sekarang, karena kalau sekarang keluar ya orang-orang pada nggak ikut yang besoknya gitu loh. Tapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, semoga nggak kapok, dan buat teman-teman yang lain juga saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. 2 jam bukan waktu yang sebentar, tapi semoga di pertemuan berikutnya masih akan terus berlanjut. Oke, saya tutup dalam doa. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan yang sangat baik ini pada sore hari tadi hingga menjelang malam ini kami boleh belajar sedikit dari Ibu Esther yang berkenan meluangkan waktunya untuk kami semua memberi materi tentang per-YouTubean. Semoga apa yang telah Ibu Esther berikan dapat membuka wawasan kami jauh lebih banyak lagi hari ini dan untuk pertemuan berikutnya, sehingga kami termotivasi, kami tergerak, bahkan kami dapat mewujudkannya jika kami mau dan mampu. Kiranya ini Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kami ucapkan hanya padamu melalui Tuhan Kristus, Tuhan dan antara kami. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih Ibu Esther dan ya, sama-sama. Mbak Nana dan Pak Ananto. Terima kasih sama-sama Mas Yuda. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi. Ya, Tuhan memberkati.